Oke, kali ini saya akan membahas contoh soal tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Diketahui fungsi f(x) sama dengan cos kurung buka x min p per 3 untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2p. Tentukan a. Titik stasioner, b. Interval saat fungsi naik dan fungsi turun, c. Interval saat cekung ke atas dan cekung ke bawah, yang d. Persamaan garis singgung di titik x sama dengan pi per 2. Nah, yang pertama kita akan menentukan titik stasioner. Fungsinya adalah f(x) sama dengan cos kurung buka x min pi per 3. Nah, untuk menentukan titik stasioner ini kita harus menurunkan terlebih dahulu fungsi f(x) ini. Turunan pertamanya berarti f aksen x sama dengan min sin kurung buka x pi per 3. Nah, titik stasioner sendiri itu dicapai saat f aksen x sama dengan 0. Nah, berarti kita sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0. Tadi turunannya adalah min sin kurung buka x min pi per 3 terus sama dengan 0. Nah, sin kurung buka x min pi per 3 kurung tutup sama dengan 0 dibagi min 1 ini berarti tetap 0. Nah, berarti sin kurung buka x min pi per 3 sama dengan sin yang nilainya 0 adalah sin 0. Nah, kita dapat persamaan ini. Lalu yang pertama kita gunakan rumus ini, rumus persamaan trigonometri. Yang pertama rumusnya adalah x sama dengan alfa plus k kali 2 pi. Nah, berarti alfanya adalah ini x, maksud saya x nya adalah ini x min pi per 3, lalu alfanya adalah 0, di 0 plus k kali 2p, lalu min ini kita pindah ruas ke kanan jadi pi per 3, jadi ketemu x sama dengan pi per 3 plus k kali 2p. Nah, kita coba substitusikan nilai k. Untuk k sama dengan 0, berarti ini k nya kita ganti dengan 0. 0 kali 2p 0, pi per 3 tambah 0 sama dengan pi per 3, jadi x nya ketemu sama dengan pi per 3. Nah, untuk k sama dengan 1, misalnya k sama dengan 1, berarti ini kita ganti 1, berarti pi per 3 ditambah 2pi. Nah, ini tidak memenuhi karena batasnya sampai 2pi. Nah, jadi cukup sampai k sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang kedua kita gunakan rumus persamaan trigonometri x sama dengan pi min alfa tambah k kali 2pi. Tadi x nya adalah ini x min pi per 3, lalu pi min alfanya adalah 0 tadi, tambah k kali 2pi, berarti x sama dengan pi dikurangi 0, pi min pi per 3 pindah ruas ke kanan jadi plus pi per 3 plus k kali 2pi. Pi ditambah pi per 3 itu 4pi per 3, lalu ditambah k kali 2pi. Nah, untuk k sama dengan 0, berarti ini kita ganti 0. 0 kali 2pi itu 0, berarti 0 ditambah 4pi per 3, berarti x sama dengan ketemu 4pi per 3. Nah, jika kita ganti k nya itu sama dengan 1, nah nanti ini tidak memenuhi karena melebihi batas 2pi. Nah, jadi cukup untuk k sama dengan 0. Nah, jadi ketemu titik stasionernya x sama dengan pi per 3 dan x sama dengan 4pi per 3.
Nah, lalu yang B kita akan mencari fungsi interval, fungsi naik, dan fungsi turun. Nah, yang B menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, fungsi dikatakan naik jika f aksen x itu lebih dari 0. Nah, namun dikatakan turun jika f aksen x kurang dari 0. Nah, langkah pertama di sini kita akan menurunkan fungsi ini fx sama dengan cos kurung buka x min pi per 3. Nah, kita dapat sini sudah ada tadi, sudah kita bahas. Nah, lalu kemudian kita sama dengankan dengan 0, f aksen x nya sama dengan 0. Nah, kita dapat x sama dengan pi per 3 dan x sama dengan 4 pi per 3. Lalu kita taruh pada garis bilangan. Jangan lupa di sebelah kiri adalah 0 tadi atasnya, lalu di sebelah kanan 2 pi. Lalu taruh pi per 3 sama 4 pi per 3. Lalu kita uji titik. Kita coba titik di antara ini, di antara 0 sampai pi per 3. Kita substitusikan ke turunan ini, bukan ke fungsi aslinya tapi fungsi turunannya. Nah, nanti kita dapat nilai positif, nanti disubstitusi sendiri. Nah, untuk bilangan di antara nilai kedua ini kita ujikan ke ini turunan f aksen x. Kita substitusi ke sini, nanti ketemu tandanya nilainya min. Nah, ini juga nanti ketemu tandanya positif. Saya ambil contoh misalnya di sini antara 0 sampai pi per 3 saya ambil, coba x nya saya ambil pi per 4, berarti min sin tadi x nya adalah, kita coba di sini ada pi per 4 min pi per 3. Nanti temu min sin pi per 4 dikurangi pi per 3 itu min pi per 12. Berarti min ketemu min jadi positif. Sin pi per 12 itu nanti ketemu positif tandanya, ketemu setengah akar 2. Nah, begitu juga dengan di sini, nanti caranya juga sama. Berarti ketemu tanda plus, min sama plus. Nah, untuk tanda plus ini artinya fungsi itu naik, min ini fungsinya turun. Nah, berarti nanti fx naik pada interval. Nah, di sini kita ambil yang positif karena syaratnya tandanya lebih dari 0, berarti kita ambil yang positif. Berarti fx naik pada interval 0 kurang dari x kurang dari pi per 3, dan ini 4 pi per 3 kurang dari x kurang dari 2 pi. Nah, lalu fx turun pada interval, nah ini adalah tandanya kurang dari 0, berarti kita ambil yang negatif. Berarti intervalnya pi per 3 kurang dari x kurang dari 4 pi per 3. Nah, selanjutnya yang C, kita akan menentukan interval kecekungan. Nah, ini yang perlu kita tekankan, fungsi dikatakan cekung ke atas saat turunan keduanya ini lebih dari 0, dan fungsi dikatakan cekung ke bawah saat turunan keduanya ini kurang dari 0. Nah, tadi fungsinya adalah fx sama dengan cos x min pi per 3.
Nah, turunan pertamanya berarti sama dengan min sin X min P per 3. Nah, jadi turunan keduanya F double aksen X sama dengan min cos X min P per 3. Nah, selanjutnya kita akan menyamadengankan dengan 0 turunan kedua ini. F double aksen X sama dengan 0. Nah, turunan keduanya adalah min cos X min P per 3. Terus sama dengan 0. Nah, 0 dibagi min 1 tetap 0. Berarti cos X min P per 3 sama dengan 0. Nah, cos yang nilainya 0 adalah cos P per 2. Nah, jadi ketemu cos kurang buka X min P per 3 sama dengan cos P per 2. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan trigonometri. Nah, untuk yang pertama rumusnya X sama dengan alfa plus K kali 2P. Nah, berarti X-nya itu ini, alfanya ini. Nah, berarti X min P per 3 sama dengan alfanya P per 2 plus K kali 2P. Berarti X sama dengan min P per 3 kita pindah ke ruas ke kanan. Berarti P per 2 ditambah P per 3 plus K kali 2P. Berarti X sama dengan P per 2 tambah P per 3 itu 5P per 6 plus K kali 2P. Nah, untuk K sama dengan 0, K nya ini kita ganti 0. 0 kali 2P itu 0. 0 tambah 5P per 6 berarti ketemu X sama dengan 5P per 6. Nah, untuk K sama dengan 1. Nah, ini kita ganti 1. Nah, ini nanti di sini akan menghasilkan nilai X yang melebihi batas 2P. Nah, jadi tidak boleh. Berarti cukup untuk K sama dengan 0. Nah, selanjutnya persamaan yang kedua kita gunakan rumus X sama dengan min alfa plus K kali 2P. X nya tadi, X nya ini, alfanya ini, berarti X min P per 3 sama dengan min P per 2 plus K kali 2P. Berarti X sama dengan min P per 2. Nah, min P per 3 ini kita pindah ruas ke kanan jadi plus P per 3 plus K kali 2P. Nah, berarti X sama dengan min P per 2 ditambah P per 3 ketemu P per 6 tambah K plus 2P. Nah, untuk K sama dengan 0 kita substitusi 0. Berarti 0 kali 2P 0, 0 tambah P per 6 berarti X ketemu sama dengan P per 6. Nah, lalu kita taruh pada garis bilangan ini. Batas kirinya adalah 0, batas kanannya 2P. Nah, P per 6 lalu 5P per 6. Kita ambil titik di antara 0 dan P per 6, kita substitusi ke rumus turunan kedua ini, bukan ini tapi ini. Nah, nanti kita substitusi ketemu tandanya positif. Caranya seperti tadi. Nah, di sini ambil salah satu bilangan di antara P per 6 dan 5P per 6. Nanti kita substitusi ke sini ketemu tandanya negatif. Di sini ketemu tandanya positif. Nah, tadi syaratnya cekung ke atas saat lebih dari 0, berarti kita ambil tanda positif ini. Nah, berarti Fx cekung ke atas saat 0 kurang dari X kurang dari P per 6 karena tanda plusnya ada di sini, dan tanda plus di sini berarti 5P per 6 kurang dari X kurang dari 2P. Nah, selanjutnya untuk cekung ke bawah, Fx cekung ke bawah itu syaratnya kurang dari 0, berarti kita ambil tanda negatif. Nah, berarti Fx cekung ke bawah saat P per 6 kurang dari X kurang dari 5P per 6.
selanjutnya yang D, kita akan menentukan garis singgung di titik X sama dengan pi per 2. Langkah pertama kita akan mencari koordinat titik singgung. Kita sudah punya X nya, kita akan mencari Y nya. Fx sama dengan tadi fungsi utamanya, Fx sama dengan cos kurang buka X min pi per 3. Nah, lalu kita substitusi nilai X pi per 2 ini ke persamaan ini. Berarti F pi per 2 sama dengan cos X nya ganti pi per 2 min pi per 3. Jadi sama dengan cos pi per 2 dikurangi pi per 3 ketemu pi per 6. Nah, nilai cos pi per 6 adalah setengah akar 3. Jadi titik singgungnya adalah X, Y. X nya pi per 2, Y nya ketemu pi setengah akar 3. Nah, langkah kedua kita akan mencari gradien garis singgung. Gradien garis singgung itu sama dengan turunan pertama dari fungsi Fx. Berarti turunan pertama F aksen X sama dengan turunan dari ini min sin X min pi per 3. Nah, lalu kita substitusi nilai X ini pi per 2. F aksen pi per 2 sama dengan min sin X nya ganti pi per 2 min pi per 3. Berarti sama dengan min sin pi per 2 dikurangi pi per 3, pi per 6. Berarti sama dengan ketemu min setengah. Nah, ini juga bisa kita tulis M atau gradien. Berarti M nya sama dengan min setengah. Nah, selanjutnya langkah terakhir kita akan mencari persamaan garis singgung. Rumus utamanya ini Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y nya tetap, Y1 nya tadi ini itu Y1. Nah, dan X1 nya adalah ini. Berarti Y min setengah akar 3 sama dengan M nya tadi min setengah kurang buka X nya tetap min X1 nya tadi pi per 2. Berarti Y min setengah akar 3 sama dengan min setengah kali X min setengah X min setengah kali pi per 2 plus P. Berarti Y sama dengan min setengah X, kita turunkan min setengah akar 3 ini pindah ruas ke kanan jadi plus setengah akar 3. P nya tetap diturunkan. Berarti Y sama dengan min setengah X plus P per 3 plus setengah akar 3 ditambah P. Nah, jadi persamaan garis singgung di titik X sama dengan P per 2 adalah Y sama dengan min setengah X plus setengah akar 3 plus P.